Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berbakti pada hari ini bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan hari ini menjadi hari yang istimewa karena semua keluarga bisa terlibat di dalam ibadah melalui video-video. Jadi Bapak Ibu dan Saudara silahkan dapat menikmati, bersukacita bersama dengan keluarga kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, semua terbebas dari virus COVID-19, dan kita terus tetap dikuatkan di dalam iman dan juga imun kita. Baik, kami bersyukur, bersukacita ada Zion dan juga Bu Feba. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Zion, dadah. Dadah. Salam, selamat hari Minggu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada dalam kondisi yang sehat dan istimewa tentunya. Tidak terasa, setengah tahun sudah kita lewati bersama di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita, terlebih di masa pandemi COVID saat ini. Mengucap syukur juga kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga kita masih dapat mengikuti ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini merupakan ibadah yang spesial. Karena pada hari ini, keluarga-keluarga akan turut serta melayani Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini, mari kita bersama-sama membaca ayat emas yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Setelah itu, mari kita memandangkan moto gereja kita bersama-sama dengan penuh semangat. Ayat emas hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best, berilah yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mari Bapak, Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, kalau ada dosa-dosa kita, ada pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah kita lakukan, mari kita saat ini mau mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mohon agar Tuhan dapat melayakan kita dalam ibadah saat hari ini. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku berikan hatiku. Inilah rinduku
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan kami atas izin-Mu datang di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu tiada batasnya. Meskipun di mana saat ini kami dibatasi oleh jarak bersama saudara-saudara kami seiman, mengalami kesulitan beribadah kepadamu, tetapi Engkau mempunyai cara menguatkan dan menolong kami. Kami percaya Tuhan, pernyataan-Mu dalam ibadah hari ini tidak mengurangi kesetiaan dan ketaatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyampaikan doa kepadamu, meskipun kami tidak bisa hadir beribadah di gereja. Kami melakukan ibadah di rumah bersama keluarga yang lain. Berkati ibadah daring ini dengan hikmat yang datang dari-Mu, agar kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu, yang mana nanti disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Maesa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menguatkan tubuh jasmani kami sehingga kami bisa hadir mengikuti persekutuan ibadah raya minggu ini. Kami menyerahkan ibadah hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Kasjaya telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya harap kita terus semangat dalam memuji Tuhan. Kita harus selalu semangat untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan kita. Saat ini kita akan memujikan sebuah lagu sukacita yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan Saudari Wiwit akan memimpin kita dalam lagu pujian ini. Saudaraku dan saudariku,
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tetap dalam posisi berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin adalah saat yang berat untuk kita semua. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk menghadapi pandemi COVID saat ini. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mampu menolong kita untuk melewati masa pandemi COVID saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kondisi saat ini tidak boleh menghalangi kita untuk tetap bekerja bagi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Kita harus memanfaatkan waktu kita untuk menyenangkan nama Tuhan. Seperti lagu tema yang akan kita nyanyikan saat ini, Mari Bekerja Sekarang. Keluarga Bapak Elias akan memimpin kita dalam menyanyikan lagu Mari Bekerja Sekarang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan-pergumulan kita. Kita mau berdoa bersama-sama untuk dunia, untuk bangsa dan negara, untuk GGBI, untuk gereja kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sadio. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di tengah-tengah ibadah kami, ibadah
pagi hari ini Bapa, kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan berkenan memberkati kerinduan kami. Kami rindu Tuhan berkenan menjawab setiap doa permohonan kami dan berikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu berdoa untuk pandemi virus corona di tengah-tengah bangsa kami akan segera berakhir. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkenan mengangkat virus ini dari muka bumi. Kami percaya kuasa Tuhan luar biasa, dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah tertular oleh virus corona, biarlah Tuhan berkenan menjamah. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kesehatan, kesembuhan bagi setiap orang yang tertular virus corona. Kami juga rindu berdoa untuk para dokter, perawat, para medis yang bekerja luar biasa, yang mengabdikan hidup mereka untuk dapat menolong para pasien virus corona. Biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan dari paparan virus corona Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk dampak dari virus corona. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan Bapa. Biarlah Tuhan berkenan campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan berkenan membuka jalan bagi mereka untuk mereka boleh kembali dapat menghidupi kehidupan mereka dengan pekerjaan, dengan berkat yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, untuk TNI, untuk Polri, untuk masyarakat, untuk dapat bekerja bersama-sama, bergotong royong bersama-sama, memutuskan rantai penyebaran virus corona. Bila ada kesadaran dari segenap masyarakat untuk mematuhi, untuk melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah dengan hidup bersih, dengan hidup sehat, menjaga lingkungan, menjaga jarak dengan banyak orang, dan memakai masker. Biarlah melalui semua itu Tuhan berkenan memberkati untuk virus corona akan segera berakhir di tengah-tengah bangsa kami Bapa. Kami rindu biarlah kehidupan kami boleh normal kembali. Biarlah Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kecukupan untuk segala kebutuhan operasional gereja kami secara rutin setiap bulannya. Biarlah Tuhan yang pelihara. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat untuk gereja kami melalui setiap persembahan persepuluhan, melalui setiap pertolongan Tuhan untuk gereja kami. Biarlah pemeliharaan Tuhan untuk gereja kami boleh nyata setiap bulannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga rindu berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga gembala sidang kami. Tuhan memberkati segenap pengurus gereja kami. Biarlah kami terus boleh melayani Tuhan dengan hikmat, dengan pertolongan Tuhan. Kami terus boleh bersemangat dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami Bapa. Kami juga rindu berdoa untuk kerinduan kami Bapa, segenap jemaat-Mu yang merindukan untuk dapat membeli ruko gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan memberkati, biarlah Tuhan berkenan campur tangan di dalamnya. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kerinduan kami, perencanaan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, mengawalinya untuk kami dapat membeli ruko gereja kami Bapa. Kami rindu berdoa untuk persiapan ibadah new normal Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala persiapan yang sudah dilakukan saat ini Bapa, untuk kami dapat mengadakan ibadah dengan tatanan ibadah yang baru, tatanan ibadah new normal. Biarlah Tuhan berkenan memberkati. Kami boleh mengadakan ibadah secara langsung di gereja Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menolong dan memberkati.
Terima kasih Bapa. Kami juga rindu berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan berkenan memelihara. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meyakini dan mempercayai bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan boleh kami nikmati sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati segala kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati kerinduan segenap jemaat-Mu yang saat ini bergumul untuk studi anak-anak mereka Bapa. Biarlah Tuhan berkenan campur tangan di dalamnya. Setiap kebutuhan studi, setiap kebutuhan keperluan, biarlah Tuhan melimpahkan berkat bagi kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk anggota jemaat gereja kami yang saat ini sedang mengalami sakit, lemah secara fisik. Biarlah Tuhan berkenan menjamah, Tuhan berkenan memberkati satu persatu, memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kesembuhan boleh Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu yang saat ini bergumul akan kesehatan Bapa. Kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga merindukan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk anak-anak kami yang akan masuk sekolah dengan persiapan new normal Bapa. Biarlah Tuhan juga berkenan campur tangan di dalamnya. Biarlah anak-anak kami tetap bisa belajar, tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Biarlah kami percayakan doa permohonan kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkenan memberkati Kota Malang, Tuhan berkenan memberkati Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa, seluruh dunia yang saat ini berjuang bersama-sama untuk berperang melawan virus corona. Biarlah Tuhan berkenan memberkati. Kami serahkan gereja kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Engkau memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa permohonan kami, syafaat kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Roma 12 ayat 1-2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alatnya untuk membangun gerejanya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita seiman maupun bagi saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak Ekati Mesa. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kau Telah Memilihku, yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Sarono.
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali menyambut dan mengajak Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Juli 2020. Dan saya bersyukur atas partisipasi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini hampir semua keluarga bisa terlibat di dalam rangkaian ibadah raya pada hari ini, dan saya berterima kasih. Dan secara khusus pula saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang sudah mengupayakan supaya rangkaian ibadah dengan metode seperti ini bisa terjadi. Dan hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas waktu untuk kami bisa berbakti bersama dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat kami ataupun secara pribadi. Kami rindu Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mengerti akan apa yang menjadi firman-Mu dan kami melakukan dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di bulan Juli ini adalah penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ada satu tujuan yang ingin saya ajak Bapak Ibu dan Saudara bisa lakukan bersama-sama sepanjang bulan ini dan seterusnya. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat membangun kerinduan dan juga melakukan satu hal di mana kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya pada waktu tertentu saja, tetapi setiap hari melalui seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk membangun satu kesadaran untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan setiap hari melalui seluruh aspek kehidupan kita harus ditopang dengan satu dasar yang kuat, yaitu pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya dan saudara akan belajar bersama-sama tentang fondasi seorang penyembah. Ada dasar yang harus saya dan saudara fahami sebagai orang-orang yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini ada banyak kesaksian yang bisa diceritakan atau ditunjukkan oleh berbagai gereja ketika mereka menyesuaikan diri di dalam satu tata cara laksana ibadah dengan metode online. Bapak Ibu dan Saudara, gereja kita pun juga melakukannya. Saya dan saudara merasakan bagaimana ada proses adaptasi yang perlu saya dan saudara lakukan ketika kita berbakti yang sebelumnya bertatap muka, tapi sekarang saya dan saudara harus melihat kepada gadget atau melihat kepada televisi dan kita tersambung secara online. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagi jemaat yang kesulitan mengalami atau melakukan adaptasi, ada hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka mengalami kemunduran secara rohani. Karena terbiasa hanya bertemu di gereja, meletakkan waktu-waktu di mana hari Minggu jam ini bergereja dan kemudian sekarang tidak bisa bergereja atau beribadah secara tatap muka di gereja. Akhirnya mereka menarik diri. Ya sudah, tidak bisa beribadah, ya sudah. Akhirnya kemunduran secara rohani terjadi di dalam kehidupan mereka.
Yang bisa saya dan saudara pelajari bersama dari pengalaman ini adalah bahwa kalau saya dan saudara meletakkan pemahaman beribadah hanya pada waktu, pada jam tertentu, pada tempat tertentu, maka saya dan saudara bisa berpotensi untuk menjadi lemah secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa fondasi iman dan kehidupan saya dan saudara sebagai seorang Kristen tidak dibangun pada momen-momen tertentu saja. Tetapi saya dan saudara harus mengupayakan fondasi iman kita terbangun setiap hari, setiap waktu. Dan ketika saya dan saudara melakukannya, saya dan saudara akan merasakan bahwa fondasi iman yang kuat itu akan menolong saya dan saudara bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan. Kehidupan ibadah saya dan saudara memang sangat terkait erat dengan kehidupan pribadi kita. Maka dari itu, kehidupan seorang penyembah tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika hidup sebagai seorang pelayan di hari Minggu itu terpisah dari kehidupan sebagai seorang pekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Tidak bisa. Semuanya adalah satu rangkaian yang utuh. Dan itu harus didasari dengan satu hal, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kehidupan saya dan saudara sebagai penyembah harus mengalami pembaharuan budi setiap hari, dan caranya dengan kita memahami dan mengerti akan kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan saudara hari ini akan belajar dua hal atau dua dasar yang harus saya dan saudara pegang teguh sehingga saya dan saudara bisa mempersembahkan hidup kita sebagai penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama yang bisa saya dan saudara pelajari tentang dasar sebagai seorang penyembah yang berkenan adalah bahwa kita sudah menerima kemurahan Allah. Saya dan saudara sudah menerima kemurahan Allah seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemurahan dalam ayat ini disebutkan dalam bahasa aslinya sebagai oiktirmos, yang artinya belas kasihan. Mari saya dan saudara bisa mengingat kembali bahwa pada dasarnya saya dan saudara ini adalah manusia yang berdosa. Dan kalau saya dan saudara tahu dosa itu akan membawa kepada kematian yang kekal, itulah hakikat kehidupan saya dan saudara. Namun saya dan saudara bersyukur bahwa kita menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan saudara mengenal Allah bahwa Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Allah menebus saya dan saudara melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus secara utuh, tidak setengah-setengah, sehingga saya dan saudara bisa diangkat dari kematian kekal dan dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya dan saudara menaruh iman kepada Kristus, kita menjaga iman yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara hidup di dalam iman itu sungguh-sungguh dan menunjukkan buah melalui perkataan dan perbuatan kita, maka saya dan saudara tidak akan kehilangan keselamatan. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan secara utuh dan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita bisa memahami bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari demi hari saya dan saudara berjalan bersama dengan belas kasihan dan kemurahan Allah. Tanpa belas kasihan dan kemurahan Allah, maka saya dan saudara akan semakin terjerumus dan terjebak di dalam dosa, dan saya dan saudara akan berujung kepada kematian yang kekal. Saya dan saudara patut bersyukur
kemurahan Allah sungguh sangat indah. Belas kasihan Allah terjadi nyata atas kehidupan saya dan saudara. Maka respon yang saya dan saudara harus tunjukkan adalah membaktikan diri kita kepadanya. Bukan setengah-setengah, tetapi seutuh kehidupan saya dan saudara. Di ayat yang pertama ada kata mempersembahkan. Dalam terjemahan yang lain, mempersembahkan berarti mengorbankan diri. Dan mengorbankan diri berarti tidak setengah-setengah juga, melainkan secara utuh. Saya dan saudara memberikan diri kita kepada Tuhan. Saya dan saudara membuang ego kita, membuang keinginan-keinginan pribadi kita, dan kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Saya dan saudara ketika kita mengorbankan diri kita dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan berjuang untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan saudara bersyukur bahwa kita menerima kemurahan yang daripada Allah. Saya dan saudara mengerti bahwa kemurahan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan mari kita juga responi kemurahan Allah itu dengan membaktikan diri kita yang juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya dan saudara perlu untuk mengabdikan dan membaktikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hal yang pertama sudah saya dan saudara fahami bersama-sama. Dasar yang harus saya dan saudara pegang teguh supaya saya dan saudara bisa menjadi seorang penyembah yang berkenan adalah karena kita sudah menerima kemurahan Allah. Kemudian yang kedua, dasar yang harus saya dan saudara fahami sebagai seorang penyembah adalah bahwa kita harus mengikuti kehendak Allah. Saya dan saudara harus mengikuti kehendak Allah. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak akan mungkin saya dan saudara disebut sebagai seorang penyembah tanpa kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adalah satu hal yang mustahil bagi saya dan saudara disebut sebagai seorang Kristen, tetapi saya dan saudara tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Tidak akan mungkin saya dan saudara bisa menjadi seorang penyembah tanpa kita mengetahui dan memahami apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa belajar bahwa iman dan perbuatan adalah hal yang berjalan secara selaras. Iman dan perbuatan adalah hal yang saling melengkapi. Di poin yang pertama kita sudah banyak belajar tentang konsep iman, dan saya dan saudara harus melengkapinya dengan perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu ayat yang kedua mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita mengejar apa yang baik, kita mengejar apa yang berkenan, kita mengejar apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita bisa memikirkan bersama-sama dengan hikmat yang daripada Tuhan. Apa hal yang baik yang harus saya tunjukkan? Apa yang berkenan yang harus saudara lakukan? Apa hal yang sempurna yang harus kita nyatakan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 mengingatkan kepada saya dan saudara, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak semua orang tetap hidup selama-lamanya. Ada yang hidup selama-lamanya, ada yang tidak hidup selama-lamanya. Di mana perbedaannya? Orang yang hidup selama-lamanya adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Ada yang tidak, berarti mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan arti atau terjemahan atau pemahaman yang lain,
bahwa ketika saya dan saudara menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi seorang Kristen yang hanya sekedar di KTP saja. Saya dan saudara perlu untuk memperjuangkan diri kita untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Saya dan saudara harus berjuang dengan kesungguhan supaya iman dan juga perbuatan kita berjalan dengan selaras. Iman yang sudah ada dalam kehidupan kita muncul menjadi buah melalui perkataan dan perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa saya dan saudara memahami kehendak Allah dan kita melakukan apa yang menjadi kerinduan dan juga firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dua hal sudah saya dan saudara fahami bersama-sama. Ada dua dasar yang harus saya dan saudara pegang teguh. Mengapa saya dan saudara menjadi seorang penyembah Tuhan? Yang pertama, saya dan saudara belajar bahwa kita sudah menerima kemurahan yang daripada Tuhan. Saya dan saudara bersyukur kasih karunia, belas kasihan yang daripada Tuhan membawa kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dan mari kita responi dengan membaktikan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, dasar penyembah yang berkenan bahwa saya dan saudara hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Saya dan saudara harus hidup mengikuti kehendak Tuhan, karena saya dan saudara telah menerima iman yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan perlu kita melengkapinya dengan perbuatan kita yang berkenan juga di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah fondasi kehidupan Kristiani kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya dan saudara sudah mengupayakan dengan maksimal untuk saya dan saudara bisa membaktikan diri kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk hidup di dalam kesetiaan, bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di dalam keseharian kita. Setiap waktu saya dan saudara harus belajar taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan kita, menyatakan kasih setia dan kabar baik kepada banyak orang, sehingga saya dan saudara bisa menjadi selaras antara iman dan juga perbuatan kita. Mari kita belajar bersama-sama menjadi seorang penyembah Tuhan yang taat dan yang setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan yang kita pelajari menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dengan penuh kesetiaan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami bisa pelajari bersama-sama hari ini. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, namun kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan yang baru dan kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk kami bisa membaktikan diri kami seutuhnya kepadamu dan hidup kami menjadi ibadah yang sejati. Ampuni akan segala dosa-dosa dan juga kekurangan kami. Ampuni segala keterbatasan kami ketika kami tidak mampu untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan tolong kami untuk kami semakin hari semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.
kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu, marilah kita menjadi pelaku firman yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan juga persepuluhan kita. Sembari memberikan persembahan, mari kita menyaksikan WCM Good News. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur atas kesetiaan Saudara berbakti kepada Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Saudara di dalam memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semuanya untuk bisa berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami bisa berbakti kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan yang saat ini kami alami. Dan biarlah Tuhan berkenan menerima setiap pujian penyembahan kami, setiap syafaat kami, setiap komitmen akan firman yang sudah kami renungkan bersama-sama, serta persembahan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan yang terbaik. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, studi kami, dan bahkan di dalam setiap kerinduan dan juga tantangan permasalahan yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan juga kesalahan kami, dan ajar kami untuk kami bisa semakin dewasa di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ketika kami mengambil waktu 10-15 menit untuk kami bisa bersharing bersama dengan keluarga ataupun teman-teman dekat kami. Tuhan memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengarahkan diri kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara rohani dan jasmani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap sehat semuanya. We miss you guys. Gusti Yesus berkahi. Amin. Bye. Shalom. Untuk jemaat WCM tetap menjaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai, selamat hari Minggu. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga WCM, hai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Halo saudara-saudara, semoga semuanya sehat. Tuhan memberkati. Mari. Selamat hari Minggu, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kami dari Multimedia WCM mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa apa nih? like, subscribe, and share. Oke. Subscribe itu gratis.